Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan gas atau yang dikenal dengan simbol Kp. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tetapan kesetimbangan dengan data konsentrasi atau Kc. Untuk sistematika pada pertemuan kita kali ini, kita mungkin harus lebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga nanti akan disampaikan beberapa contoh soal. Tujuan pembelajaran adalah menghitung harga tetapan kesetimbangan gas berdasarkan tekanan parsial gas, bereaksi dan hasil reaksi pada keadaan setimbang. Berikutnya, kita juga akan menjelaskan hubungan Kc dan Kp. Dan yang terakhir, diharapkan siswa juga dapat menghitung harga tekanan kesetimbangan dengan data konsentrasi berdasarkan tekanan kesetimbangan dengan data tekanan atau sebaliknya. Baiklah para siswa sekalian, dimohon untuk menyimak dengan seksama atau fokus pada slide yang sedang kita saksikan sekarang ini. Kp atau dikenal dengan istilah tetapan kesetimbangan gas. Pada suatu reaksi, A ditambah B menghasilkan zat C ditambah zat D dalam keadaan setimbang. Seperti pada tetapan kesetimbangan dengan data konsentrasi, maka tetapan kesetimbangan dengan data tekanan dapat dirumuskan sebagai berikut. Bahwa tetapan kesetimbangan dengan data tekanan adalah perkalian tekanan parsial zat hasil reaksi dibagi dengan perkalian tekanan parsial zat bereaksi, dan masing-masing koefisiennya sebagai pangkat zat dalam keadaan setimbang. Nah, dari reaksi zat A ditambah zat B menghasilkan zat C ditambah zat D yang masing-masing zatnya haruslah berwujud gas, sehingga persamaan secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut, di mana tetapan kesetimbangan dengan data tekanan adalah sama dengan tekanan parsial zat C berpangkat koefisiennya dikali dengan tekanan parsial zat D berpangkat koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial zat A berpangkat koefisiennya dikali dengan zat tekanan parsial zat B berpangkat koefisiennya, di mana tekanan parsial zat A adalah tekanan gas zat A dalam keadaan setimbang. Demikian juga dengan komponen-komponen zat lain, seperti yang kita lihat pada slide tersebut. Baiklah para siswa sekalian, tekanan parsial atau tekanan masing-masing zat dapat pula kita hitung dengan rumus tekanan parsial zat A sama dengan mol zat A dibagi dengan mol total zat gas pada keadaan setimbang dikali dengan tekanan total zat yang bereaksi, di mana tekanan parsial zat A adalah tekanan gas zat A dalam keadaan setimbang. Demikian juga untuk P total berarti tekanan keseluruhan dalam sistem reaksi. Demikian pula untuk tekanan parsial zat B, C, dan D. Selanjutnya para siswa sekalian, kita akan melanjutkan penjelasan bagaimanakah hubungan tekanan kesetimbangan dengan data konsentrasi
dan tekanan tetapan kesetimbangan dengan data tekanan. Masih ingatkah kamu dengan persamaan gas ideal? Ya, tekanan persamaan gas ideal adalah P sama dengan nRT. Artinya, tekanan dikali volume sama dengan molar zat dikali bilangan Avogadro dikali dengan temperatur. Persamaan ini dapat kita turunkan menjadi tekanan sama dengan molar zat dikali bilangan Avogadro dikali temperatur dibagi volume zat. Lalu dapat kita turunkan lagi menjadi P sama dengan N per P kali RT. N per P dalam arti molar zat dibagi volume zat. Inilah nanti yang akan kita susun menjadi hubungan Kc dengan Kp. Sehingga N per P adalah menyatakan konsentrasi molar. Di mana N adalah bermakna mol zat yang bereaksi. Hubungan Kc dan Kp dapat kita teruskan menjadi sehingga persamaan menjadi dan persamaan ini dapat lagi kita turunkan menjadi dan dapat disederhanakan bahwa tekanan parsial tetapan konstanta dengan data tekanan adalah tekanan tetapan konsentrasi zat-zat dikali dengan bilangan Avogadro dikali temperatur dikali perubahan koefisien, di mana perubahan koefisien adalah tentu saja secara matematika dapat kita rumuskan sebagai berikut: koefisien C ditambah koefisien D dikurangi dengan penjumlahan koefisien A ditambah B. R menentukan bilangan Avogadro yang nominalnya adalah 0,82 volume atm per Kelvin mol, sementara T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Hubungan Kc dan Kp dapat ditunjukkan bahwa bagian zat yang berkotak berwarna merah adalah merupakan persamaan tetapan kesetimbangan dengan dasar konsentrasi, sehingga bisa kita rumuskan sedemikian rupa. Contoh-contoh soal. Untuk menjawab soal berikut ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita persiapkan sebagai berikut. Bahwa di dalam soal dikemukakan bahwa disediakan 2 mol zat NO2. Tentu saja hasil reaksinya belum ada. 0,5 mol menyatakan bahwa pada keadaan seimbang terbentuk zat gas oksigen. Dari sini kita dapat menuliskan penulisan pada kolom-kolom yang belum diisi dengan
angka-angka yang kita butuhkan dalam perhitungan seperti 0,5 mol, kemudian 1 mol sesuai dengan perbandingan koefisien zat-zat yang bereaksi pada hasil reaksi. Demikian juga 1 mol menandakan perbandingan koefisien zat yang bereaksi pada keadaan setimbang. Saja sisa reaksi pada dalam keadaan setimbang, bereaksi menjadi 1 mol, hasil reaksi zat NO tinggal 1 mol dan gas O2 seperti pada soal. Sehingga bagian yang dilingkari dengan berwarna merah adalah menunjukkan komponen-komponen yang akan kita tuangkan ke dalam rumus matematika. Sehingga jadi tetapan keseimbangan gasnya adalah 0,4 atmosfer. Demikian juga untuk soal yang kedua. Baiklah para siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.